Kali ini kemunculan Nyai itu tidak membahas tentang kadrun, tidak membahas tentang politik, tapi Nyai mau membahas tentang seks dalam rumah tangga. Ya, Nyai lihat itu di medsos ya, itu banyak kejadian istri-istri itu memergoki suaminya dengan perempuan lain. Itu diviralkan, divideokan, bangga divideokan. Lalu si istrinya tuh langsung memajang foto kemesraan dengan suaminya. Ya, langsung pamer foto kemesraan dengan suaminya. Pertanyaannya Nyai, apakah foto berdua peluk-pelukan sama suami ini sudah menjamin rumah tangga mereka itu bahagia? Apakah menjamin suaminya sudah bahagia menikah sama istrinya? Apakah menjamin istrinya sudah memberikan kepuasan lahir batin untuk suaminya? Karena tugas istri melayani suami, menghormati suami, baik itu makan juga diranjang. Ya, ibaratnya apabila dia kenyang di rumah, dia tidak akan jajan di luar sana. Begitu juga apabila dia sudah kenyang urusan seks, puas dengan pelayanan istrinya, dan istrinya mampu memberikan kepuasan seks kepada suaminya, maka suaminya tidak akan pernah melirik wanita lain di luar sana, apalagi sampai menikah lagi. Ya, karena apa? Kalau seorang suami berselingkuh, menemukan perempuan lain di luar sana, lalu mereka cocok, mereka pacaran, atau mereka sampai menikah, tentu ada kesalahan yang dilakukan atau yang didapati dari sang istrinya. Ya mungkin pertama sikap istri yang kurang menghormati suami. Kita yang sudah menghormati suami, yang sudah sayang, sudah lembut sama suami aja, suami bisa selingkuh, apalagi yang kasar, mulutnya ketus, judes. Urusan sama suami, kalau misalnya suami pakai duit, istri langsung itu jatuhnya pinjam, wajib bayar. Sedangkan dalam urusan rumah tangga itu suami istri tidak ada yang namanya hitung-hitungan pinjam meminjam, sama-sama uangnya. Tapi kan ada istri yang pelitnya luar biasa, ya kan? Suaminya pakai duitnya, terbayar, bayar pah, bayar pih, ya kan? Itu nggak boleh. Belum lagi mulut kita tidak bisa menjaga, tidak menghargai perasaan suami. Kalau ngomong sama suami kasar dan seenaknya. Kita juga sebagai perempuan, istri, harus koreksi diri, harus introspeksi diri. Jangan hanya menyalahkan suami atau orang di luar, tapi kita juga harus berani menyalahkan diri kita sendiri. Tanya sama ahli psikologi atau ahli-ahli tentang keharmonisan rumah tangga. Ya, keharmonisan rumah tangga itu terletak pada hubungan seksual. Apabila suaminya sudah puas dengan istrinya dan istrinya bisa memberikan kepuasan urusan ranjang, Nyai pastikan suaminya tidak akan melirik pelakor, atau suaminya tidak akan melirik janda atau sampai nikah sama si janda. Ya, kalau istrinya sudah memberikan kepuasan. Tapi kan terkadang ada perempuan yang egois. Suaminya belum selesai menikmati hubungan seks, dia udah buru-buru minta keluar. Sedangkan suaminya masih butuh, masih nafsunya masih besar. Apalagi suami yang masuk fase masa puber kedua, ya, itu libidonya tinggi. Biasanya laki-laki masuk masa fase puber kedua itu di usia-usia 50 ke atas. Ya, nah terjadinya perselingkuhan itu di usia segitu. Tapi mungkin ada juga ya suaminya selingkuh dari umur pernikahan 10 tahun, 5 tahun. Ya mungkin ya, namanya itu kehidupan berumah tangga kan bermacam-macam. Cuma maksud Nyai, jangan selalu menyalahkan orang lain, tapi salahkan juga diri kita. Jangan merasa paling benar, udah menjadi istri udah paling benar. Ya, kita itu menikah dengan laki-laki itu, nikahilah si laki-laki, nikahi keluarganya, nikahi ibu bapaknya, hormati ibu bapaknya. Jangan pelit sama keluarga suami, ya, supaya kalau ada masalah ditolong, kita didukung, gitu loh. Nah, lalu ini pamer kemesraan di foto, seolah-olah dia mesra sama suami, tapi urusan ranjangnya aja hambar-hambar aja. Suaminya nggak puas di atas ranjang. Ya, Nyai baca sebuah filosofi. Apabila seorang laki-laki sudah kenyang di rumah, baik itu urusan perut, apalagi di bawah perut, maka dia tidak akan pernah mencari atau jajan di luar. Ya, dia tidak akan jajan di luar, tidak akan mencari apapun di luar, karena dia sudah puas dan kenyang. Apalagi
Yang kita puas-puaskan aja di rumah, yang kita kasih berikan makanan yang terbaik, pelayanan yang baik, kita sikap yang baik, dan urusan ranjang pun kita berikan yang terbaik, kepuasan, suami masih bisa ngelirik perempuan lain. Apalagi yang istrinya udah judes, ketus, pelit, lalu dia nggak bisa memuaskan urusan seks sama suaminya. Apalagi kalau istrinya sudah masuk masa menopause, ya kan? Itu sudah susah. Mustahil banget seorang wanita yang sudah menopause bisa menikmati hubungan seks yang tadinya dia, namanya kita perempuan ya, kita lagi normal yang belum menopause aja si ini kita kadang kering, ya kering, apalagi sudah menopause. Jangan berpura-pura, jangan bohongi, oh iya saya puas, jangan. Ya, nikmatilah hubungan itu dengan hati, ketulusan hati, maka kita akan menikmati yang namanya hubungan suami istri yang luar biasa nikmat, kepuasan yang luar biasa nikmat. Pakailah cinta yang tulus. Ketulusan itulah yang akan membuat kita semakin kokoh, semakin mencintai pasangan kita. Jangan setelah si suami punya orang lain, punya perempuan lain, baru tuh kebakaran jenggot, ya kan, baru deh sibuk pasang foto-foto bersama suaminya, baru sibuk nangis-nangis, baru sibuk merasa dia udah paling baik. Padahal selama ini, maaf ya, kalau dibuka ceritanya, kadang kita juga salah. Sebagai perempuan, sebagai istri, kadang kita juga melakukan kesalahan. Tapi si suami kadang gak mau bahas, karena dia tidak mau menyakiti hati istrinya. Makanya dia lebih baik diam. Akhirnya apa? Yang disalahkan perempuan yang di luar, padahal kesalahan istrinya juga ada. Ya, makanya mulai sekarang kepada teman-teman, ayo kita sebagai perempuan puaskanlah suami, baik di perut maupun di bawah perut. Ya, itu ibaratnya di bawah perut itu urusan seks. Puaskanlah suamimu di atas ranjang, apalagi nafsu suamimu di usia dia sudah masa puber kedua, itu di usia libido lagi besar-besarnya. Jangan sampai suaminya nikah berkali-kali, ya, ngelirik perempuan lain. Itu aja pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.